Bu, ini kursi-kursi apa ini? Ini saudara kita yang meninggal. Tolong hibur kami dengan kopi karena kita nggak bisa keluar rumah ini karena kita butuh kopi. Oke, Bu. Wah. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA di Bertamu Seru. Kali ini kami serombongan bertamu di salah satu legenda perkopian Jogja. Sebutannya Mas Pepeng Es Coret atau Mas Pep? Sekarang Mas Pepeng. Mas Pepeng Soalnya aja. dulu terkenalnya Ya, Mas dulu, Pepeng Es Coret. Iya, Mas Pepeng aja Mas Putut. Mas Pepeng. Iya. Wah, lama gak ketemu Mas Putut ini? Kita ketemu pertama kali itu Pertama kali waktu edisi berdiri. tembakau, edisi Ekspedisi Ekspedisi Kretek. Cengkek. Nah, tapi sebelumnya saya sudah bawa wartawan dari Jawa Pos. Oh iya. Ke tempatnya Mas Oh, Pepeng. Waktu itu masih di hutan ya, laboratorium di Sanata Dharma. Di Sanata Dharma. PSL, Ya. Sanata Dharma, iya. Di Sanata Dharma. Iya, lama juga ya. Nah, Mas, itu 2000 berapa? itu dulu waktu bikin warung yang di Sanata Dharma itu ceritanya gimana ya? Ceritanya kan gini Mas Putut, aku seneng kopi itu dari waktu kerja 2000 terakhir bosku dari Denmark itu kan aku kerja di furnitur kan. Oh ya, dulu di furniture. Kerja di furnitur. Nah, terus yang bos terakhir itu dia seneng kopi. Di kantor itu ada ruangan gitu dan ruangannya ketutup semuanya kan. Jadi kalau bayangin kalau bikin kopi itu pasti ketika bikin kopi yang nyebar gitu, baunya nyebar gitu. Bosku itu punya lemari gede. Kopi instan sama kopi yang giling. Nah, ketika minum kopi instan ya biasa kan, kopi instan Nescafe atau apa gitu. Dibikin ya biasa gitu. Nah, bosku itu kalau pagi itu ada rutinitas giling tuh. Dulu era itu masih giling gitu. Iya, giling itu. Ya. Wah, ambune nyebar itu loh, sak ruangan. Loh, kok wangi banget iki? Apa toh kopi apa? Padahal ya beli di mall itu. Saat itu dia beli apa ya? Yang di mall itu aku Excelso, lupa. Excelso ya. Excelso itu ada. Terus loh kok baunya wangi banget ini. Terus habis itu terus penasaran, kamu gak mau nyoba ini? Indonesia itu kopi enak loh. Terus aku nyoba, nyicipin. Loh, kok enak iki? Kok enggak kayak bayanganku sing ternyata kopi berdiri sendiri tuh enggak apa-apa gitu loh. Ya. Awalnya dari itu jembatan sing kayak membuka wow, kayak gini tuh. Kopi itu kayak gini ya. Selama ini kan aku tak campur susu atau creamer gitu kan. Itu titik di mana kayak turning point-nya sing kamu harus berubah ini. Nah, pas ngicipin itu terus kok beda ya terus. Aku enggak tahu itu enak atau enggak, tapi ini beda. Nah, habis itu terus wah nyoba ini harus nyari di internet alat giling apa. Parameternya itu apa sih yang merubah kopi menjadi enak itu apa? Ternyata gilingan. Aku beli alat giling. Ya. Pakai Hario, terus habis itu beli Rockpresso. Ya, saya dulu direkomendasikan untuk beli ya. Tuh pakai Rockpresso habis juga beli pakai Rockpresso di kantor itu masih dicemooh itu. Oh, berarti pas beli Rockpresso itu masih kerja di furniture ya? Masih dikerja. Masih kerja nyeduh di kantor terus orang-orang pada ngeliatin terus di foto-foto itu terus enak enggak atau ngicip pahit ini. Pahit tapi ini enggak kayak di warung ini kok enak ya nah itu. Kok bisa ya? Nah, terus di posting salah satu followernya temenku kantor itu. Itu temenmu nek diundang bisa enggak ke kantorku kuwi? Gitu ya. Boleh tapi sejak udah nyeduh sendiri di kantor, maksudnya udah sering gitu. Jadi aku udah terlatih bikin Rockpresso, udah maksudnya bikin kopi dengan Rockpresso udah terlatih itu. Jadi udah tahu terus nek diundang ke kantorku bisa enggak itu kuwi. Boleh. Budgetnya piro no? Ya sak gelas 10.000 lah. Dulu 10.000. Iya. 2012. Di sana masih 10.000 kita masukin ke kaleng sendiri, kalau ada kembalian ngambil sendiri. Ya, nah dari kantor itu terus diundang
ke kantor temanku di dekat Kridosono atau lupa itu pertama kali seumur hidupku bikin kopi ke orang sing nggak seneng kopi. Aku harus meyakinkan bahwa kopi ini nggak apa-apa, bahwa kopi ini enak. Nah ini kan tugasku kan sing, ternyata mendelivery sing biasa minum kopi instan terus jadi kopi sing kayak gini tuh susah ya ternyata ya. Ini nggak apa-apa, terus mas aku minum kopi deg-degan mual kan. Ini coba pakai ini, nggak apa-apa. Nah dari situ terus kok diundang banyak yang ngundang, terus aku bikin blog. Blog. Tapi sebelumnya bukannya Mas Pepeng ini blogger? Blog. Nah aku kan blognya banyak tuh aku dulu. Aku nulis banyak tuh, aku punya blognya juga. Banyak. Jadi ada serba cabe, serba quote, serba, terus akhirnya bikin klinik kopi di akunnya di kok bisa dipilihnya klinik kopi Mas namanya? Nggak tahu juga, nggak ada artinya sih. Biasa aja, ngalir aja. Sebenarnya menurutku makin kesini arti itu nggak begitu penting ya menurutku. Tapi itu kemudian kayaknya punya implikasi pada, seingat saya dulu ya waktu awal-awal, nggak boleh tuh pesan kopi terus duduk. Iya. Kita harus berhadapan dengan Mas Pepeng, ngobrol. Jadi kayak konsultasi ke dokter. Awalnya dokter kan nggak bisa diwakilin gitu. Iya itu awalnya. Iya kan? Iseng aja bikin terus klinik kopi, udah bikin terus di WordPress udah bikin, terus habis itu momen pertama kali diundang keluar kota itu inget aku waktu ke Semarang. Mungkin yang lihat ini kalau lihat aku lagi kita bisa deman ya apa di komentar ya. Ingat nggak Mas tahun berapa itu? Itu 2013. 2013. 1 bulan sebelum klinik kopi buka. Oke. Jadi aku diundang ke Semarang. Dia SMS itu, Mas bikin kopi ya boleh, oke diundang. Terus nanti gimana? Nanti nginep yang kita nanggung bla 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 bla. Diundang ke Semarang, bikin kopi, datang sana bawa alat segala macam, bawa kompor segala macam. Loh, Bu ini kursi-kursi apa ini? Kita habis meninggal, saudara kita yang meninggal. Tolong hibur kami dengan kopi karena kita nggak bisa keluar rumah ini karena kita butuh kopi. Oke, Bu. Wah, sampai segitunya. Terus aku bikin kopi nih di antara tumpukan meja-meja yang habis layatan gitu. Iya. Waduh, sedih. Ya oke, tak buatin kopi sambil cerita gini. Terus nggak tahu itu terus ya dibayar. Itu uang pertama kali sing besar. Ternyata besar ya. Maksudnya di hari itu besar. Menurutku sing ini kan cuman aku masih kerja. Iya. Terus diundang terus kok seru. Nah, pulang dari Semarang itu yang di base itu sing ini seru bikin tempat ya, nyari tempat di mana. Itu nggak kepikiran. Terus akhirnya Pak Enade teman di blog itu juga di Cala Andong itu kok punya tempat ini bagus gitu di PSL yang itu di Sanata Dharma. Ngobrol terus Mas Pak Enade boleh nggak aku jualan di sini tempat sini? Udah pakai aja pakai itu bulan Juli ketemu hari Jumat itu habis Jumatan ke sana, hari Seninnya buka. Semesta mendukung. Iya. Langsung rame. Enggak juga. Nah, terus masih panjang Mas, ramen itu masih panjang. Masih panjang ya. Ini baratnya baru gerimis ini. Ini masih gerimis ini, uangnya masih gerimis ini. Tapi belum memutuskan keluar. Belum. Dari pekerjaan. Fase itu yang akhirnya ini tak lepas kantorku atau aku harus nurusin kopi. Ya. Oke. Kalau hari itu aku masih kerja kantoran, aku mungkin nggak bisa kayak gini, nggak bisa bikin rumah itu, nggak bisa kayak gini di rumah itu. Aku hari ini musikin sampai kayak jenengan masih celana panjang pulang kerja itu. Nah fase waktu buka minggu pertama, waduh kayaknya capek ini, capek itunya karena pulang kerja jam 4, jam 5 harus buka sampai jam 10. Wah capek ini. Nah terus minggu pertama itu udah mulai capek. Selang sebulan aku baru ngomong sama bosku, aku mau resign. Pas memutuskan itu udah yakin memang bisa. Yakin lah, harus yakin. Kayaknya aku harus resign ini kayak aduh piye ya, harus resign ini bos aku nunggu. Aku kayaknya nerusin di sini aja di kopi ini. Terus lo ngono apa kopi ini. Iya kayaknya aku harus keluar terus. Yo kamu cari pengganti dulu baru kamu bisa keluar. Oke, nyari ganti sebulan sambil warung tetap buka, baru mulai rame. Salah satunya waktu jenengan datang, itu ngaruh besar. Serius ini.
waktu ekspedisi yang ngangkat itu ekspedisi Kretek Ya. yang ada Pak Ong sama ya. siapa itu seniman dari mana itu? Itu kan persilangan pengunjung tuh Mas Putut. Iya betul. Ketika jenengan datang, lingkarannya gini ya, terus orang jadi tahu bahwa kopi nggak, Mas pesen satu, nggak bisa, harus ngobrol. Nah itu. Iya. Jadi ekspedisi Kretek itu peluncuran bukunya ada di tempatnya Mas Pepeng. Di PSL dulu. Ya. Ada. Nah di situ berapa tahun tuh Mas? Di situ tahun 1 tahun buka di situ, terus rame, udah mulai rame 2000. Pokoknya setahun aku udah langsung 5 bulan buka aku udah langsung bisa beli mesin roasting. 5 bulan buka loh, bayangin. Jadi kalau ini kayaknya kalau diseriusin bisa lebih gede itu. 5 bulan buka, kenapa beli mesin roasting? Karena aku nggak nemu bin yang aku pinginkan. Iya, nah itu. Sebelumnya itu binnya sebelum itu medium lah. Enggak, maksud saya Mas Pepeng kan kemudian aktif kemudian berinteraksi dengan petani. Tapi sebelumnya itu binnya didapat dari mana? Aku beli di Jakarta. Oke. Jakarta itu ada 2. Endrutan itu di Mort Coffee. Terus yang kedua si Anto Ireng itu dulu di Blumsen Kopi di Jalan Farmati atau mana. Nah, 2 kopi itu dua kopi ini enak banget, ini aku suka 2 ini sing karakter kayak gini. 2 orang itu sing akhirnya tetap kayaknya kalau aku nggak ngicipin 2 kopi ini mungkin nggak beli mesin roasting. Oke. Nah dari kedua kopi ini kok bisa ya develop kopi kayak gini sing light, sing nggak pahit gitu kan. Biasanya kalau beli online kan mesti pahit kan. Nah aku nggak pahit, terus kayaknya harus punya mesin roasting. Nah terus setelah punya mesin roasting 2000 belajar lagi, mulai dari nol lagi. Kemudian pindah ke sini. Ya 2000 salah. Ini titik terendahnya itu di situ ya, sing naik itu langsung brok itu di waktu pindah itu ya. Kenapa tuh? Kalau saat itu pindah itu aku marah. Ya marah masih ya, karena tempat itu aku udah menyatu sama tempatnya terus kayaknya harus pindah deh Noki. Harus kayaknya terus ya pindah aja, terus akhirnya pindah ke sini. Aku dulu masih pacaran sama istriku, terus ya pindah aja terus di rumah betulin pelan-pelan gitu. Suatu hari akhirnya jadi ini. Ya suatu hari ketemu Yusing. Oh iya. Sebelumnya udah lama ketemu Yusing. Terus rumahku tuh dulu mau didesainin sama Pak Eko Prawoto. Udah didesain segala macam, tapi kok nggak jodoh gitu. Aku nganggapnya bukan nggak cocok tapi nggak jodoh. Terus akhirnya nggak jadi. Terus ketemu Yusing, terus Mas uangku segini bisa nggak? Wah nggak cukup itu, uang segitu kurang. Ya wes aku nabung lagi. Akhirnya bangun sing lesehan itu awalnya. Bangun lesehan. Ini benar-benar konsep warung tumbuh dan rumah tumbuh ya. Rumah tumbuh. Iya. Nanti di endingnya ketahuan bahwa bisnis sebenarnya tahan pandemi. Nanti kita obrolin. Tapi pindah tuh Mas, kopi mengalami penurunan karena pindah tempat nggak? Waktu pindah itu repot banget. Itu kalau saat itu aku menyerah atau mengkritik yang siapa atau marah ke seseorang itu nggak bisa, emang harus mulai dihadapi. dari kita sendiri. Wah, kayaknya ini harus. Tapi memang dulu nggak ada agenda pindah ya? Nggak siap untuk pindah. Tapi setelah udah mulai mau tahun ke-1 itu udah ulang tahun sekali ya di sana. Terus kayaknya harus move, harus besar, karena aku baca beberapa blog, baca beberapa warung kopi yang postingan dari luar negeri itu emang ternyata ada beberapa warung kopi yang independen, sing dia roasting sendiri tapi di rumah itu wah kok seru ya. Terus aku akhirnya dari situ. Tapi ketika dipraktekkan ternyata nggak mudah. Susah. Ceritain Mas, gimana tuh pas susahnya? Pindah itu repot karena aku sama sekali tidak memperhitungkan parkir, aku tidak memperhitungkan jam buka, tidak memperhitungkan kalau yang datang banyak itu sama sekali. Aku lebih ke ngalir wae lah gitu. Karena toh bikin ini kan sebetulnya untuk pertemanan, teman-teman dekat. Bahkan nggak kepikiran akan viral segala macam, nggak sama sekali. Aku nggak punya pikiran bahwa ini akan dikenal banyak orang, itu nggak. Itu ya wes bikin sing teman-teman aja, teman-teman terdekat gitu. Terus akhirnya kumpul terus akhirnya buka, terus
dengan di rumah ternyata bisa ya nabung, bisa ngumpulin gitu. Terus nabung, ngumpulin, terus 2015 pindah ke sini pelan-pelan, terus ya wes, terus akhirnya apa itu Om Frans. Konsepnya Mas Pepeng ini wah menarik. Jadi rumahnya pun rumah tumbuh. Kopinya juga kopi tumbuh. Tumbuh Iya. dalam arti dari mulai kecil, intens, hangat, nambah ini, nambah itu. Iya ya, gak Iya kerasa kan? ya. Bener kan? Iya. Dan ternyata justru yang kayak gitu yang menarik, Iya, yang tahan terhadap pandemi. Tapi sebelum ngomong soal itu, Mas Pepeng ini dikenal juga mulai membranding para petani kopi. Nah, itu bisa ceritain Mas. Dari Papua, Sumatera. Tadi ketemu Pak Frans ya, karena iya, lompatannya di situ Mas. Itu beruntut. Oke, ketemunya itu istriku, dulu masih pacaran, itu traveling sama diundang ke Jepang. Nah, ketemu sama Om Frans. Sak rombongan, karena ada liputan di Jepang. Terus Om Frans minum kopi. Terus istriku bilang, "Loh, kamu Pak Frans seneng kopi toh? Coba ke Pepeng, ke klinik kopi datang." Nah, dia datang ke sini, liputan setelah berapa hari, liputan ke sini, ngobrol-ngobrol, diliput. Wah, efeknya ngeri itu. Di Kompas ya? Wah, ngeri itu. Ya. Itu udah itu apa ya? Produkku udah siap. Ketemu sama kesempatan. Betul, momentum. Itu yang disebut keberuntungan. Jadi keberuntungan itu rumusnya ketika barangmu siap, ketemu kesempatan. Ya kadang ada orang yang produknya udah siap, tapi nggak ketemu kesempatan. Nah itu, aku pas itu kayak botol ketemu tutupnya, wah itu. Nah diliput Pak Frans itu terus meledak itu. Habis itu terus YTV, terus Mas Reza kesini. Iya, terakhir AADC. Wah itu udah bener-bener booming. Wah itu Dian Sastro ngopi di sini sama Rangga. Wah itu ya. Oke, nah, terus ya. Kenapa Om Frans bisa kesini? Salah satunya ya karena kopinya, narasinya. Yang aku bentuk kan sebetulnya lebih ke narasi Mas Putut, lebih ke sebenarnya kopi. Kalau kita cuma menjual kopi tok hitam ya, kita akan sama dengan lainnya. Betul. Itu. Value-nya harus ada yang beda gitu loh. Iya. Kenapa di beberapa negara saya nggak punya kebun aja dia bisa menceritakan gitu. Kayak misal Stampton, Blue Bottle, terus ada Intelligentsia gitu. Dia datang ke beberapa negara yang dia bisa menceritakan itu. Ya. Kenapa kita Indonesia hampir dari Aceh sampai Papua itu ada kopi kabeh loh. Betul. Bahkan Kalimantan ada loh, itu kemarin ada Iberica kan, berarti kan potensi ini gede kan. Betul. Nah, ketika ada potensi gitu ya udah diangkat aja kopi-kopinya itu. Traveling pertama kali itu waktu ke Sumatera Barat. Ya, itu ceritanya gimana kok bisa memutuskan traveling ke situ? Gara-garanya ya karena sering ketipu toh. Sering ketipu, biji kopi dikirim, kopi ini sampelnya bagus, dikirim orderan selanjutnya nggak bagus. Nggak ada yang salah sih, ya nggak apa-apa sih. Resiko. Ya oke. Terus kayaknya harus ketemu sama yang pembuat, istilahnya prosesor lah. Dulu aku nggak mengenal itu. Tapi sebelumnya aku mengenal dulu sama namanya Classic Bean di Puntang, Pak Eko. Aku dulu belajar ke sana, lihat gimana, caranya gini toh pengeringan, gini toh gini. Nah setelah aku ibaratnya kayak dapat amunisi itu, ternyata harus pakai dum loh Indonesia itu. Karena dengan curah hujannya tinggi. Curah hujan tinggi. Kopi di ketinggian kan? Iya, Arabica. ketinggian nggak bisa. Itu kenapa di Temanggung harus bawa tembakau ke bawah. Ya. Karena harus nyari panas toh. Tembakau harus sehari kering ya, kalau nggak salah ya. 3 hari ya. Iya toh. Ya. Dia nggak kering ya, nggak enak toh. Nah makanya terus di beberapa daerah yang di ketinggian emang harus ada dum. Nah aku belajar banyak dari Classic Bean, apa yang dikerjakan Classic Bean di Puntang itu, Pak Eko, terus Kang Yadi gitu. Terus nah, ketika udah dapat amunisi itu yang aku bawa ke beberapa daerah, terutama waktu pertama kali ke Lasi, Nagari Lasi di Baso. Itu yang ibu petani perempuan? Itu lain lagi. Bukan, itu pertama kali itu Pak Nasril. Itu di Lasi Tuwo. Yang di sini ada Nagari Lasi masih? Udah nggak ada. Itu pertama ya. Bawa kali. Langsung dari petani Nagari itu pertama Lasi. Pertama saya kali. ngicimin kalau Nagari Lasi. Iya, itu pertama kali aku
ternyata repot juga ya nyari ke petani, terus harus banyak, harus itu. Itu nah runtutannya dari mesin roasting itu. Mesin roasting kan punya mesin roasting ya akhirnya bisa develop kopi sendiri. Dan itu nggak tahu ke Nagari, aku belum pernah traveling ke Sumatera Barat. Nah terus ketemu yang ibu perempuan itu siapa, petani kopi perempuan? Bu Nur. Nah dari Nagari Lasi ketemu terus kita lebih intens ke Nagari Lasi. Kita bikin festival di sana. Bikin festival. Jadi kita bikinin, ayo kamu bisa loh bikin kayak gini, lebih banyak lagi sih nanem. Makanya kita bikin festival di desa itu. Ya festival kecil loh, kecamatan do kumpul gitu, terus ngicipi kopi. Ya mereka kaget loh, kok kopi ini bisa kayak gini, bisa enak. Nah banyak petani loh, petani kopi itu banyak yang nggak tahu produknya itu bisa enak gitu ya. Iya, nah terus di saat itu juga ada Mas Adi sama Tengku, rombongan dari Solo datang ke situ di acara itu. Ternyata acara itu disponsori sama, maksudnya dibantu sama Pemda. Pemda ngundang beberapa pemproses, salah satunya Adi dari Solo, dari Minang Solo, datang ke situ. Ketemu terus langsung pengen main dong ke tempatku. Di mana itu? Di Aidingin. Mana Aidingin? Nggak tahu tuh. Main ke Aidingin 8 jam dari Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi 8 jam kan. Darat ya udah, nah di situ. Nah dari situ mulai ketemu kopi-kopi lainnya, salah satunya kopi Bu Nur tadi. Bisa diceritain tuh, kayaknya menarik tuh Bu Nur. Waduh, ya Bu Nur ya. Kopinya enak, cuman sekarang nggak bisa panjang ya, nggak bisa sampai sekarang. Akhirnya terus ketemu sama Koperasi Minang Solo tadi. Aku ngeblok satu kopi, dulu awalnya 2 kopi Padusi Solo. Padusi itu natural proses, sama Bu Nur. Nah Bu Nur nggak bisa panjang ternyata. Nah Padusi dari sejak ketemu 2015 sampai hari ini ada di meja. Padusi. Kenapa bisa begitu? Ya ternyata manajemennya harus panjang, harus ya panjang, terus cupping itu yang menentukan itu. Termasuk ke Papua. Papua ya. Papua itu seminggu sebelum aku ke Sumatera Barat. Yang ke Sumatera Barat kan aku udah 5 kali ya. Itu Sumatera Barat itu yang ketiga. Habis dari Papua itu langsung cuma nginep seminggu istirahat, langsung ke Sumatera Barat. Itu diundang sama Dinas Perkebunan di Oksibil, Pegunungan Bintang. Aku juga nggak tahu kok bisa nyasar ke sini, mungkin dari tulisan blog atau apa. Datang diundang, terus ada budgetnya segini, ya udah terus kita datang ke. Keren ya. Nah itu baru tahu ternyata kopi segininya ya. Di titik itu aku nggak nyesel. Mas, kalau yang di Oksibil itu sudah dalam bentuk plantationnya itu sudah dalam bentuk hamparan besar atau hanya liar? Di satu orang punya sekian. Dia itu di kebunnya liar, benar liar sing di bulak gitu, dan pohonnya tinggi sudah. Dan berarti rata-rata memang Papua begitu ya? Ya kenapa tinggi? Nggak ada pruning toh, nggak ada pemotongan, terus nggak ada perawatan di makanya kebun. Bukan plantation dalam skala besar gitu. Dan kopi ini enak banget, serius itu aku bahkan disuruh ngicipin ya. Aku inget ini sih kopi Papua. Itu bisa tahu. Tapi aku nggak bisa jelas ya. Tapi sebetulnya kalau Papua itu ekonomis nggak sih Mas? Mahal di transportnya sebenarnya. Betul. Jadi kayak misal waktu 2014 itu ke Oksibil, 2014 aku ulang tahun itu. Mau berapa bulan, berapa hari ulang tahun itu di sana di Oksibil. Terus rutenya di sini. Jadi dari Oksibil, Obibab, Oknanggul, Pepera. Pokoknya ada berapa daerah gitu, dan itu harus naik pesawat. Betul. Kalau cuman sampai di Jayapura atau Merauke atau ini sudah enak ya. Cuman dari daerah asalnya, menuju ke pelabuhan itu yang harus naik pesawat. Jadi di sana itu dari antar desa itu ada pesawat bandara itu. Bandara itu. Jadi turun di Oksibil, tak kira ya di Oksibil tok ya kita nginep di situ. Enggak, Pak, sini kita masih besok kita ke Obibab ya. Di mana ya? Wah, nggak tahu. Obibab harus terbang lagi 15 menit. Turun di situ, landing, kita harus jalan lagi turun di bawah. Itu kan yang membuat tantangan itu kopi di sana nggak bisa bersaing ya. Iya, itu sama. Ekonomis. Nggak ada orang yang bisa stay di sana untuk membantu gimana. Sebetulnya kopi enak kalau distribusinya nggak bisa
Iya. bagus ya nggak bisa ngangkutnya. Sama quality control orang yang ada di sana. Itu. Nah itu Mas kalau sama petani itu kan problem tuh. Kita nih misalnya sudah datang ke sana ngajarin mulai petik merah sampai kemudian proses pengiringannya, pengupasannya, pemeramannya dan lain sebagainya. Nah nanti begitu ditinggal di sini ke sini, yang stay di sana untuk melakukan quality masalahnya control itu masalah nggak? Masalahnya di situ sih, masalahnya di situ. Harus itu makanya aku jarang bisa kerja sama petani bisa panjang. Salah satu nih yang bisa panjang hari ini aku cuman Senggani Banjarnegara. Itu sampai 2015 ketemu sampai sekarang masih bisa. Masih bisa kepegang dan stoknya masih ada. Nanti itu cerita selalu problemnya begitu. Iya. Nah, masalahnya harus ada orang sing stay di sana sing bisa ngontrol. Betul. Dan aku bisa komunikasi. Iya. Atau ya warung ini tutup aku pindah ke sana. Pilihannya cuma dua. Iya. Aku mempercayakan itu ke petani sing kamu bisa memproses atau aku harus langsung ke sana. Padahal resikonya bagi Mas Pepeng kan gede. Udah dikirim ke sini misalnya, udah oke, pokoknya saya beli. Begitu dikirim ke sini ternyata loh kok hasilnya prosesnya ini pas pernah aku dapat gitu. Biji kopi Mas Putut. Biji kopi pengiriman pertama bagus. Pengiriman kedua dalamnya itu ada pulpen. Ada resleting gitu. Betul. Ya wes. Ya wes. Resleting loh sama. Pulpen pecahan pulpen loh kok bisa gini. Waduh kayaknya nggak bisa, emang harus aku nggak bisa, kekuatanku nggak bisa menghalo semuanya. Prinsipku akhirnya cuman satu atau dua petani tapi bisa sustain. Betul. Nah ini juga sekaligus bagi teman-teman yang yang aktivis perekonomian rakyat gitu ya. Bagi para pelaku kopi seperti Mas Pepeng dan yang lain-lain, problemnya itu beli di petani itu nggak ada masalah, ya kan? Iya. Tapi yang jadi persoalan adalah seringkali ada problem yang ada di sana yang kita nggak bisa tanganin, nggak bisa tanganin. Saya sering tuh Mas, ya walaupun saya kan nggak ahli kopi, tapi saya peneliti Bali lah. Sing jinan Bali Banyak saya di Kerinci pernah, Kerinci. di Bali pernah, di Sulawesi pernah gitu. Kalau di Bali sih relatif sudah aman karena petaninya kan kebetulan memang ngerti kopi, ngerti kopi dan punya integritas gitu ya. Oke. Tapi yang susah itu integritas itu apa? Dia kepala desa. Iya. Dan punya jaringan. Yang paling penting kan sebetulnya bertanggung jawab atas produknya Mas, integritas itu. Misalnya disuruh petik merah, ada yang nggak petik merah. Pengeringannya nggak kering-kering banget, gitu-gitu loh. Atau pengepakannya. Dan yang paling sering tuh persoalannya itu Mas, kotor. Iya kan? Tadi ada resleting. Iya. Ada. Iya. Kan? Dari kesemua itu aku akhirnya jadi belajar Mas. Jadi belajar kayaknya aku nggak bisa ngambil semua kopi. Aku hanya bisa ngambil sing kecil-kecil aja, daerah sing kecil-kecil sing istilahnya nanolot. Sing kecil sing cuma satu petani tapi kualitasnya bagus. Saya mumpung ingat, Mas Pepeng ini pernah punya pengalaman menarik juga. Apa? Baru turun dari gunung, naik gunung atau jalan-jalan ke Boyolali atau kemana ya? Boyolali. Kopi dipakai untuk sawat-sawatan gitu. Terus akhirnya itu mahal itu. Ya, ingat nggak? Iya. Kopi Boyolali atau kopi mana? Iya, Lenco, dulu Lenco, anak-anak kecil sih. Iya, karena nggak tahu toh Mas Putut. Iya, padahal kopinya bisa diproses dengan harga yang mahal. Iya. Waktu saya di Bali begitu Mas. Jadi gini ceritanya. Iya. Waktu itu pertama kali dalam sejarah daerah situ itu kan memang daerah cengkeh dan Ulian yo jenengan. Enggak, di Mundo. Oh Mundo. Oh iya Mundo iya. Dari daerah cengkeh dan daerah kopi. Cuman panennya kopi dan cengkeh ini kan hampir samaan. Nah, kalau cengkehnya lagi lebih panen pasti lebih mahal cengkeh. Sehingga kopinya terbengkalai. Ya. Nah, ketika terbengkalai itu ya udah nggak keurus. Iya. Nah, waktu saya ke sana kebetulan pertama kali cengkeh itu nggak berbuah. Ada semacam pagebluk lah. Oke. Gitu. Berarti main kopi. Nah, baru kemudian wah ini kopi ini sebetulnya bisa mahal loh. Iya. Gitu. Nah, saya lihat di lahannya ya udah mulai dari petik merah, mulai dari pengeringan dan ternyata itu oke. Nah, tapi sekarang kopi itu booming Mas dan merasa bahwa
Semua daerah merasa kopinya yang paling enak dan harus harganya mahal. Piye Mas? Ya nggak apa-apa ya, berarti semua pengen kaya toh. Iya. Tapi apa sih syarat-syarat untuk memenuhi itu? Ini praktek di klinik kopi aja ya. Aku tidak mengikuti praktek yang lainnya ya. Nggak, karena seringkali begini. Iya. Wah itu kopi di daerah sana itu mahal. Misalnya orang ngomong Gayo. Wah Gayo itu mahal. Masa kopi daerah saya nggak bisa mahal gitu. Oke. Nah kayak gitu tuh apa prasyarat satu produk kopi bisa mahal dan enggak enak, gitu? Enak. Pertama enak itu jelas. Yang paling pertama enak itu. Yang kedua biasanya efek dari apa yang sudah dilakukan kopi itu. Misal juara. Ya. Atau dia udah dipakai barista ini jadi menang ke lomba ini. Nah, dia efeknya naik guys. Value-nya naik gitu. Kalau yang aku praktekin di klinik kopi sampai saat ini harga yang menentukan itu bukan aku, tapi penjual. Boy. Aku pernah ada kejadian di mana aku menawar harga. Kopi ini nggak enak, asem itu. Jadi jangan pernah menawar harga ke petani. Kenapa? Nggak tahu, itu mistis. Mistis itu. Nggak tahu, ketika aku misal petani ngirim sampel terus harga kopi ini enak itu. Terus aku nawar gitu. Dibeli masih nggak enak. Ya wes, sejak itu kayak kena tulah gitu ya. Ya kan nggak rela toh. Udah susah payah. Nah, sejak saat itu 2015 deh. 2015 itu punya nadar toh. Seberapapun yang diucapin petani harus dibeli. Tapi kadang-kadang kan ada yang overprice. Nah, iya kan? Nah itu makanya sering Mas saya dapat ya contoh sampel. Nggak usah dibeli toh. Iya. Tapi maksud saya begini, itu kan justru tidak membuat perekonomian kopi di situ nggak sustain. Nggak sehat. Iya benar sih. Jadi nggak bisa sama tuh misalnya Gayo maintenance plantationnya bagus. Brandnya bagus. Dikelola dengan processing yang baik gitu ya. Harganya otomatis keren. Naik. Apalagi udah menang juara lomba ya. Kok mau ditiru sama daerah lain? Iya. Mungkin ketika kita treatment sekilo 2 kilo bagus. Tapi apakah ketika 100 kilo 1 ton misal 2 ton akan bagus dia. Gitu. Masalahnya itu juga Mas Putut. Harga itu agak sensitif ya ini menurutku. Belum tentu dari satu kebun A sama B itu bisa sama. Itu. Karena prosesnya toh. Betul. Lasem aja, sing penjual batik aja beda-beda harganya. Betul. Kelawean aja beda-beda. Betul. Kan sama ini saya lukisan kan mungkin bisa beda ya. Tergantung siapa tangannya toh. Sama fenomena ini Mas. Mungkin kalau kita produksi yang bagus tuh misalnya 10 kilo, 100 kilo masih lah bisa dijual. Tapi kalau sudah tonase. 10 ton gimana? Jualnya. Oke, nah. Iya kan? Kalau aku masuk klinik kopi areanya bermain tidak di yang tonase besar. Betul. Aku lebih aku menarik diri ke ya wis lah, aku mencari petani sing prosesnya kecil-kecil gitu. Sing dia cuma ada domnya cuma 4x5 atau 4x6 panjangnya domnya. Terus dia punya cukup cakupan lahannya mungkin 2 atau 1 hektar itu. Segitu aja cukup aku. Yang aku bentuk adalah justru efek dari itu. Yang aku pelajari makin kesini bukan seberapa yang bisa aku serap, tapi lebih ke apa dampak yang aku lakukan. Jadi misal contoh yang paling gampang adalah di Senggani Banjarnegara. Ya. Dulu aku ketemu diundang sama Indonesia Power, itu Indonesia Power 2015 ya. Di Ratamba di Banjarnegara. Diundang sana, betulin kopi di sana. Terus ya nggak bisa kerjasama. Nggak tahu, feeling aja, maksudnya nggak cocok aja, nggak cocok. Bukannya aku nggak seneng kopi ini, tapi lebih ke nggak bisa sinergi bareng. Ibaratnya kan kopi diurus manusia juga, padahal kerja sama kita kan antar manusia. Iya, nah ibaratnya medal itu aku medalnya gini, dia medalnya pelana. Ketemu sama Bu Murti. Bu Murti itu di Banjarnegara, di lebih atas lagi di Ratamba masih naik lagi 10 kilonan, 5 kilonan. Terus Mas pengen datang ke tempatku dong, liatin kebunnya itu. Aku datang habis acara di Ratamba, aku datang ke sana lihat, aku menemukan feel yang beda itu. Aku dapat kopinya, ya pas icipin kopi ini, aduh ini
nggak enak ini, tapi ini ada potensi gitu. Oh. Nah feeling itu aku nggak bisa menjelaskan. Mungkin nggak enak karena prosesnya belum oke gitu ya. Dia masih basah. Iya. 1000 aku dicek di handphone itu 1300-an lah. Ini nggak ada dom, Bu. Dom itu jangan bisa pakai dom. Dom itu apa? Oke, ini bisa ini. Ibaratnya itu lebih seneng ngajari orang sing udah main bola atau nggak bisa main bola. Nah, saya seneng lebih ke saya nggak bisa main bola. Saya prinsipnya seperti ya kayak Jose Mourinho lah. Dia bisa memoles pemain arti apa itu sing Porto bisa ngalahin MU loh. Betul. Nah, aku seneng sing ketemu sing petani sing istilah underdog sing ini enggak, wah ini enggak enak nih, kopi ini jelas enggak enak ini. Oh enggak. Dari prosesnya. Ketemu Bu Murti satu kan diundang suruh ngajarin satu kampung. Wah, enggak bisa, aku polanya enggak bisa kayak gini. Aku head to head sama Bu Murti prosesnya kayak gini-gini. Aku ngajari Bu Murti sama Pak Anam. Itu ya bertiga, aku sama istriku juga ngobrol gitu. Ngajarinnya gini, prosesnya ngobrol. Jadi kalau di Banjarnegara itu ruang tamu sebenarnya itu bukan di depan, tapi di dapur. Kalau kita bisa duduk di dapur dan ngopi sama cemilan gitu, artinya dia udah kayak keluarga itu. Nah, hari itu aku diundang untuk ayo ngobrol di belakang, ngobrol cair gitu. Aku ngeluarin kertas ini gambar, Bu, nanti bikin dom kayak gini ya, nanti gini. Oh bisa Mas, bisa. Aku butuh 3 orang bisa. Oke. 2017 bikin dom. 2016 akhir 2015 ketemu, 2016 itu bikin dom. 2017 baru bisa kopi ini bagus. Dalam artian bagus itu kopi itu diikutin serta di lomba di apa itu, karena ada lomba-lomba itu loh di Aiki atau apa itu loh. Jadi juara 4. Nah, titik itu sing oh ternyata bisa ya gitu. Terus aku juga pernah posting di Instagramku waktu diundang Jokowi itu. Gitu. Aku kok bisa diundang Jokowi piye ya? Coba diingat. Kalau diundang presiden malah nggak ingat. Ingat. Iya ya itu ceritanya. Oh, waktu acara di Jakarta kan aku bikin dripper toh Mas ini. Dripper terus. Oh, drippernya pun bikin sendiri loh Mas, saya pengen nih. Ntar itu ada sesinya. Drippernya terus staffnya datang, staff presiden ini nyeduh di istana boleh nggak mau nggak ya boleh. Terus akhirnya aku mau diundang kalau aku bawa petani. Aku mau diundang kalau petaniku presentasi. Efek itu akhirnya yang dibawa petani Bu Murti itu. Jadi aku ngomong Bu Murti kamu jangan cerita kalau diundang presiden. Kamu nggak usah cerita keluargamu, ini kejutan. Oke. Karena di hari itu Bu Murti sempat di kayak dicemooh sama warga. Ngapain nanam kopi? 5 tahun lagi panen kamu lama. Wis nanam wortel kentang sing cepet toh. Gitu. Nah, habis itu terus booming, terus akhirnya jadi viral, jadi efeknya mereka pada ikut nanam kopi semua. Dari 3 orang, 85% nanam kopi semua sak desa. Nah, kalau kayak gitu Mas, nanti kalau mereka panen gimana tuh? Ya tak serap semua Mas. Kalau nggak sempat ya nanti dia dijual ke Indonesia Power itu. Tapi selama asal processingnya bagus, sebetulnya laku saya. Ini, aku nggak kayak gitu. Aku prinsipnya diajarin dulu prosesnya. Jangan sampai kopi ini nggak bagus, akhirnya sia-sia dengan caranya sama, dengan tenaganya capeknya sama. Bikin kopi jelek sama kopi bagus itu energinya sama. Betul. Sama-sama prosesnya sama, cuman ya nek petik merah ya satu-satu. Aku sampai bikin capek tapi kan harganya lebih mahal itu. Gitu kan? Ya. Aku sampai bikin namanya petik tunda. Jadi petik tunda itu petik di mana biasanya merah itu diambil segini. Dia nunda 2 minggu. Oh, namanya petik tunda. Okay. Petik tunda. Terus kenapa aku akhirnya bikin petik tunda? Ya aku pakai alat brick meter loh. Brick meter itu yang kecil itu loh. Yang pengukur alat buah itu loh. Nah, tani kesini tak kasih tahu nih loh. Nek petik tunda itu warnanya. Jadi Bu Murti kesini bawa petaninya. Aku bawa ini. Nih kalau petik tunda warnanya kayak gini, hasilnya kayak gini. Lebih tinggi daripada gula pasir. Nah, logika itu yang harus ditransfer ke mereka. Oh, berarti nek petik tunda itu lebih manis ya. Kalau petik tunda itu nggak bakal pecah kena mesin huler. Karena dia akan lebih keras ininya, green bean-nya. Nah, logika itu yang harus ditransfer. Akhirnya dia ngerti. Semuanya sekarang petik tunda. Terus merah semuanya terus. Ya nek misal
tak beli semuanya. Sisanya nanti dia dijual untuk sing orang datang atau dijual ke corner itu di Indonesia Power kan ada koperasi ini dijual di situ. Tapi untuk komitmennya mereka jual ke kita semuanya. Mas, kalau ada orang tanya tuh, entah itu kepala desa atau bupati, mereka tahu bahwa potensi di desa mereka atau di kabupaten mereka itu kopinya bagus. Memang plantation bagus, iklim bagus, kopi bagus gitu. Gimana sih caranya supaya dalam pola yang sangat sederhana, gimana caranya menghasilkan produk kopi yang berkualitas sehingga harga jualnya kompetitif gitu? Oke. Yang paling utama adalah harus ada orang yang siap dianggap dicap gila ya. Dalam artian gini, kan itu kan melawan kultur toh Mas Putut. Betul. Itu kan melawan kultur, melawan budaya yang udah ada kan. Ya. Orang yang biasanya udah nanam tembakau atau kentang segala macam 3 bulan udah panen, harus nunggu 1 tahun kan lama. Betul. Nah caranya ya berarti bikin nanam kopi tetap utama. Tapi kan nanam sing bulanan, cabai segala macam. Iya. Nah dengan pola gitu sebetulnya dia masih bisa panen dalam artian mingguan sama bulanan. Dan itu nggak bisa satu desa begitu, nggak bisa. Kamu harus megang 1 orang sing jadi leader. Caranya gitu kalau aku. 1 leader itu dia akan nyebar. Senggani. Nah ini baru yang aku lakukan di Pak Jarwo Temanggung. Dari yang dulu tembakau sama yang lainnya. Ini bisa, jadi kamu nanam tembakau tetap bisa, nanam kopi bisa. Terus gimana tuh cara membuka pasarnya untuk menyerap produk mereka itu? Sebetulnya kalau ini praktekku ya, sing di kopi ya, aku cuman nge-branding itu ya otomatis akan naik secara sendirinya. Orang kan ya karena lingkupnya kecil ya, tapi orang-orang sing disenggani tadi tetangga-tetangganya pasti pada belajar nanam, nggak harus kejual ke aku, nanti kamu bisa jual ke warung kopi lainnya gitu. Pengennya adalah kemarin ada pertanyaan kapan kopi Senggani bisa dijual di online green bean-nya loh. Oke. Aku terus tanya balik, kenapa nggak kamu langsung terjun ke kebun? Artinya gini, artinya potensi-potensi yang di Senggani, misal Babatan, Sayangan, Pratamba itu potensinya yang gede. Kamu tinggal datang ke sana, ketemu petaninya udah. Di Indonesia itu banyak banget serius. Betul. Itu. Nah, kekuatannya nggak bisa kalau aku sih cukup lingkupnya kecil, 1 petani tapi kualitasnya bagus, kita beli. Nah dampaknya itu yang harus diperkirakan, bisa diakomodir itu. Jadi dari 1 Bu Murti ini sekarang jadi 83% nanam semua. Hebat banget itu, salut itu. Dan kopi ini teman-teman yang menarik sama dengan kenapa saya tertarik sama cengkeh itu sama secara ekologi luar biasa. Nah iya toh, kopi itu menyelamatkan ya dia pohonnya memang bagus. Bagus untuk ekologinya bagus gitu ya. Akarnya itu bikin nggak longsor. Iya. Itu luar biasa itu kopi itu. Kopi kan cuma butuh berapa persen toh sinar matahari. Makanya sebenarnya kopi kan bukan tanaman sing kayak jagung sing berdiri sendiri kan. Dia harus ada shading, ada penaungnya toh. Iya, ada penaungnya. Gitu Mas Putut. Dari sisi petani gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau sekarang nih Mas, di Jogja kan marak kedai kopi, bukan hanya di Jogja, di mana-mana marak kedai kopi. Oh iya, jadi enggak jadi ngopi ini. Gimana mempertahankan ceruk pasar yang otentik seperti Mas Pepeng? Sekarang yang mulai harga berapa ya, 50.000 segelas tuh di Jogja udah makin banyak ya. Sampai yang murah-murah. Sebetulnya ya bikin yang kita suka toh. Bikin yang kita suka. Kalau aku sih gitu. Kalau aku prinsipnya bikin yang aku suka. Masalah orang nggak suka ya nggak apa-apa. Berarti bukan segmenku gitu loh. Ketika aku bikin klinik kopi kan, ini kan sehari masih manual brew semua. Mau bikin espresso, mau bikin filter, manual brew semua gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Segmennya akan kesaring secara sendirinya itu. Maksud saya begini, apakah model bisnis kayak Mas Pepeng ini bisa dikerjakan oleh orang lain? Kecil-kecilan, tapi duitnya nggak kecil gitu loh. Kelihatannya kecil-kecilan, tapi bisa. Bisnisnya tumbuh, masih manageable gitu ya, masih bisa menikmati hidup, hijau, rindang, menyenangkan gitu. Kuncinya sebenarnya bukan di bisnisnya, tapi di orangnya, manajemen ngatur uangnya gitu. Salah satu nih ngatur uangnya sih. Sama ya
mengalir aja. Terus aku belajar juga dari istriku bahwa belajar cukup tuh, belajar cukup. Itu menarik itu. Itu belajar cukup itu dalam artian ya secukupnya aja tuh. Kayak belajar sing hal sederhana kan. Aku hampir tiap hari datang ke pasar itu, datang pasar Kolombo itu, terus atau pasar Bengarjo itu. Pasar kita sama tuh. Pasar Kolombo. datang pagi itu sarapan beli nasi jagung 5.000. Iya. Lagi ketemu ibuku, ternyata secukup itu gampang sesederhana ini gitu loh, sesederhana itu. Toh, yo nggak terlalu banyak macam-macam tuh. Yang paling utama adalah ketika mau berbisnis sebisa mungkin nggak ngutang deh. Itu karena ngutang itu repot maksudnya. Ngutang dalam artian bisa ngutang macam-macam ya. Ngutang dalam artian kayak mesinnya harus ngutang nyicil segala macam, terus segala macam itu repot. Tapi Mas Pepeng ngerasa nggak sih? Karena saya kan sering berpindah-pindah dari satu kedai kopi ke kedai kopi yang lain. Saya kan suka ngopi walaupun sekarang black kopi, kopi tubruk yang saya udah nggak minum ya. Kalau di klinik kopi dan beberapa kedai kopi yang lain tidak banyak, tapi saya itu bisa merasakan ini kopi disentuh dengan sentuhan yang sangat personal. Saya bisa minum kopi dari orang yang mungkin juga dikenal baik oleh penjualnya. Gitu. Itu sensasinya beda. Itu bagian dari hal yang membahagiakan Mas Pepeng ya? Iya, salah satunya kalau itu kenapa? Sorry, saya potong. Beda loh Mas, kita datang ke kedai kopi gitu. Kita kan nggak bisa berinteraksi, nggak kenal ininya. Saya nggak tahu biji kopinya. Ini misalnya di sini kan saya langsung tahu Pandusi. Di IG-nya Anda itu diterangkan gimana proses kayak gitu tuh beda minum kopinya. Interaksi Mas. Ya, interaksi dan intensitas, keintiman. Intim. Iya. Jadi sebetulnya ya interaksi sama pengunjung itu penting banget ya. Itu kayak sebenarnya nyawa pertama sih interaksi itu. Jadi yang membuat warung ini bisa survive dari ini ya salah satunya interaksi. Itu kenapa bisnis model ini, aku tahu banget kelemahan bisnis ini adalah ini nggak bisa di cloning atau ini nggak bisa dilanjutin ke siapapun. Ya. Harus Mas Pepeng gitu ya. Yo handle aja, yo nikmatin aja. Sebisa mungkin. Aku malah ya kayak Nirvana lah. Kurt Cobain meninggal masuk diterusin anaknya atau istrinya enggak. Tapi bukan berarti hal yang seperti ini itu orang lain bisa kerjain gitu kan. Dengan bisnis model yang serupa gitu. Satu orang yang suka kopi lalu membangun tempatnya yang kecil tidak perlu gede-gede gitu. Bisa ya. Sebenarnya bisa bahkan bikin di pasar tuh bisa, memungkinkan untuk misal buka di pasar atau buka di misal potong rambut terus sampingnya jualan kopi itu bisa, atau kayaknya di mana aja bisa, karena sebetulnya yang dibangun dari bisnis ini bukan soal bisnisnya tapi lebih ke nyawa bisnisnya. Nyawanya itu interaksi. Aku pembeli ngerti produknya apa yang dia minum. Kita menjelaskan apa yang kita punya itu kan hal sing sederhana toh. Hal sing sederhana. Sampai sekarang masih ya Mas Pepeng, tidak boleh pesen kopi, nggak boleh, harus berhadapan masih. Iya toh, ngobrol. Itu apa sebetulnya yang diobrolin biar yang belum pernah datang tahu gitu loh. Nggak boleh Mas pesen satu kan, nggak boleh di sini kan, nggak bisa. Efek dari ketemu itu besar sekali. Contoh ya, kalau hari itu aku nggak ngobrol sama orang ini, mungkin ADC nggak bakal ada di sini. Suatu hari datang Mas Iman Brotoseno sama Pak Yadi. Pak Yadi itu kameramennya Mira Lesmana, Riri Reza. Datang bawa kopi pakai tumbler gitu. Kopi tubruk. Ya aku tahu Boni. Wah Mas kopi ini kayak gini ya. Ya aku celetuk ngece. Wah ini kopi ini kurang ini, terus coba ngicipin ini, tak bikin. Wah enak ini. Dari kata enak itu kan dia akhirnya boleh tak posting? Boleh. Bayangin misal yang datang itu 15 orang. Dia akan ngeposting, kan viralnya cepet banget toh. Gak harus kita yang memposting kan. Sting bahkan gak pernah, wah musikku paling bagus. Yang bilang bagus kan penikmat toh. Nah terus ya udah datang ngicipin, loh kok enak itu. Dia posting di pet. Dulu masih ada pet. Ya. Pet yang merah itu. Terus Mas Riri komentar atau itu di mana tuh?
Selang berapa minggu bulan itu dia kesini. Mas Riri DM di Twitter terus aku mau ke sana. Ya udah ngobrol. Ya ngobrol dan bahkan fotonya ada. Dia datang Agustus tanggal 14 kalau nggak salah. Datang sore, datang bawa kamera ngobrol itu. Itulah fungsinya interaksi. Dan dari situ kemudian memutuskan di sini salah satu lokasi di ADC2 ya. Itu salah satu itu. Tapi salah satu poinnya adalah interaksi. Dari interaksi itu aku merekam apa yang ada di kepala. Hari ini aku sampai kangen sama Pak Bari. Pak Bari itu Pak Subari. Temennya jenengan ya. Aku inget dong, dia datang sini pasti ngeletos itu. Dia temennya Gus Dur dulu. Aku sampai hari ini inget. Nah, terus Pak Mas Riri kesini ngobrol segala macam. Ya udah terus nggak kepikiran akan jadi film segala macam. Terus selang berapa bulan Mira kesini sama rombongan terus jadilah ini buat syuting boleh nggak? Wah, ya boleh aja. Ya sampai itu hari itu ya kaget itu. Kaget itu gimana rasanya ngelihat Dian Sastro langsung? Ya biasa. Ya seru. Itu terus cantik. Ya cantik. Terus habis itu ketemu ngobrol terus syuting itu sampai pas syuting sih nggak percaya itu waktu roll ya action. Kayak gini toh. Walah film tuh kayak gini. Nah terus habis itu Mas Putu. Sebenarnya sini penting. Dian Sastro kan agak lama di sini syuting. Berapa jam tuh? Berapa jam ya dari pagi sampai malam tuh. Berarti lama kan? Lama. Dia kan ngopi. Ya ngopi toh. Kopi apanya? Apa kesukaan kopi dia? Kemarin pas kopi Bunur ya. Bunur. Tapi sebenarnya waktu ngobrol lama justru sebelumnya. Waktu di ketemu sama Mbak Mira. Oh gini toh. Gini. Iya. Seru ya gitu. Kirain ngefans toh. Semua. Iya. Nah terus itu kan dampak toh Mas Putut. Itu bahkan bukan tujuanku. Untuk di syuting itu kan bukan tujuan itu. Pasti, itu lebih ke barangku udah siap, klinik kopi udah siap. Ketemu kesempatan. Udah itu kayak barat mancing. Ditarik sama ikan ya udah. Keberuntungan tuh kayak gitu. Ya aku untuk di sini jalur hidupku untuk kayak gini ya udah ya terima aja. Nah, kelebihan yang lain adalah sampai bikin Mas ini dripper. Ya. Bukan hanya bikin kopi, kok bisa malah dripper bikin ya. dripper. Jadi awalnya itu gara-gara ke Jepang. Jadi aku waktu keluarga 2017 ke Jepang. Ada waktu di mana ya di Osaka. Di Osaka. Ada ibu-ibu pakai tuyuk itu. Terus aku tanya, "Ini nyeduhnya pakai apa di rumah?" Aku tanya barisannya kan udah sering karena saya mau kopi yang itu. Gitu. Canggih ibu udah ngerti simbah itu. Terus itu punya alat seduh aku bilang gitu. Iya di sini ibu rata-rata bikin handmade sendiri. Sing pakai tangan gitu loh. Oh iya. Diputer gitu loh. Kerajinan gitu bukan sing di kita kan pakai Hario atau flat bottom gitu. Nah terus seru juga ya terus. Nah sejak itu terus kayaknya boleh bikin lah aku bikin sendiri di Indonesia itu. Maksudnya bahannya ada keramik gitu. Keramik terus, aku terinspirasi dari torch. Ada namanya torch sama mountain dripper. Cuman ini dia lepasan kan. Iya. Nah, terus akhirnya desain terus akhirnya jadi Koka Dripper. Nah, Koka Dripper tuh kolaborasi klinik kopi sama Kaloka. Kaloka tuh pottery di Jogja, salah satu pottery di Jogja. Terus awalnya pakai ya handmade tangan gitu. Terus yang setahun keberapa udah pakai cetak karena produksinya banyak kan. Terus ini udah bisa kalau pemirsa mau beli bisa di online tapi online ya. Hari kemarin baru launching yang Koka Pink kan. Ini ada 100 paling cuma 2 minggu habis. Ngeri. 150.000 ini. Aduh. Loh ini murah. Dibandingkan dripper yang lainnya kan kita murah. Karena apa? Ininya barangnya kita ada. Kamu misal bayangin kayak misal dripper lainnya kan mungkin di atas itu kan 600 atau berapa gitu. Sebetulnya Indonesia itu punya potensi yang kayak gitu ya. Gini hebat. Prinsipnya. Indonesia tuh dikenal sebagai negara trader kan, menjual. Jadi kamu nek jenengan cari di marketplace itu di Tokopedia atau segala macam kan barangnya impor.
popok atau segala macam atau apa kan rata-rata made in China. Betul. Jadi negara kita negara trader. Dengan kayak gini sebenarnya bisa negara maker. Iya betul. Kita negara maker. Dan bisa dan laku ternyata. Bisa. Iya, nah kan? Masalahnya gimana cara nge-brandingnya kan? Betul. Nge-brandingnya. Ya. Atau gini Mas, punya ide dan harus tahu cara mengeksekusinya. Eksekusinya. Nah, iya kan? Kalau Mas Pepeng ini punya ide selalu bisa mengeksekusi. Bisa bisnis tumbuh, bisa rumah tumbuh tuh. Eksekusi gitu. Sebetulnya aku mengadopsi beberapa warung kopi. Ya kayaknya semuanya kan orang meniru kan. Kita nggak bisa melarang kita atau siapapun itu nggak bisa melarang orang untuk meniru produk kita. Iya. Pak siapa itu yang sate pakai tusuk jari siapa itu? Klatak itu Pak Bari. Dia kan nggak bisa melarang orang tuh jualan lainnya toh. Iya. Yang dia bisa lakukan adalah produknya bagus dulu. Aku ketika bikin Coca ini terus orang meniru ya wis nggak apa-apa ya. Eksekusi nih kan sebelah. Eksekusi nih itu yang paling susah. Eksekusi nih packingnya terus ngirim ke Kalimantan biar nggak pecah, ngirim ke Papua nggak bisa pecah itu gimana caranya itu. Terus kita bikin videonya, footage-nya, terus kita menceritakan behind the scene-nya dari Coca ini sebelum dibuat gitu. Itu kan membuat narasinya itu yang narasi itu yang orang akhirnya tertarik untuk membeli gitu loh. Atau memiliki minimal gitu. Gitu. Nah, yang aku perhatikan jarang di Indonesia mungkin teman-temanku ya membuat narasi yang seperti itu. Mas Pepeng ini kan juga seorang traveler dulu. Ya kan? Dulu. Blognya kan banyak dulu travelingnya. Dulu ya. Nah, terus kalau nggak salah sering merasa mendapatkan inspirasi waktu ke Jepang tuh. Gitu. Kedai-kedai kopi kecil di situ. Dia sedikit diceritain. Itu waktu nikah tuh aku bilang gini sama istriku. Aku cuma satu. Aku pengen ke Jepang. Itu aja. Aku belum pernah ke luar negeri. Dan kenapa dipilih Jepang? Ya karena Jepang rootnya. Aku menganggap Jepang itu rootnya, warung kopinya itu aku ibaratnya kiblatnya Jepang itu. Jadi kayak aku terinspirasi dari Nylon di Singapura. Terus aku terinspirasi dari Bot Life Coffee di Jepang terus aku terus akhir ketemu banyak Kurasu, terus akhirnya Mel's Coffee Roastery, terus ada Beer Pond Espresso. Nah, itu impianku. Ibaratnya impianmu Toti, terus kamu ketemu Toti kan seneng banget. Betul. Nah, bayangin kayak gitu. Roma lah. Gitu Roma tuh. Nah, aku senengnya itu. Terus bayanganku setelah nikah tuh aku pengen ke Jepang ya. Aku setelah ke Jepang, aku lihat cuma di Instagram sama baca blognya mereka. Itu kayak datang ke sana itu kayak ngocok, wih kayak aku. Gitu. Nah, karena aku terinspirasi dari dan mereka. Banyak warung kecil di sana. Dan warung kecil. Aku belajar banget gimana mereka bukan bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Jarang ada warung kopi yang barisannya ada lebih dari 3. Jarang. 1 atau 2 orang. Simple, intim, sangat intim. Orang nunggu, ngantri, nggak marah-marah. Keren, nggak minta hotspot, datang. Iya. Nggak apa-apa. Kan salah satu juga di sini kan dulu nggak ada hotspot. Datang terus minta hotspot itu nggak ada interaksi. Keren. Dari pengunjung datang lainnya itu saling, kamu duluan gitu. Terus itu yang paling yang paling berkesan ya waktu ke Jepang itu. Dari satu dari Osaka, dari Kyoto segala macam itu udah kayak wah ini harus yang berubah nih pola kerjanya di Clean Kopi harus lebih efektif gitu. Itu ada film Midnight Midnight Dinner. Itu keren banget. Iya. Nonton nggak Mas? Nonton. Waduh, masak satu persatu. Dia dilatih gitu ya. Keren banget. Nah, dan intim gitu ya. Itu yang sebenarnya gini Mas, ketika kamu jenengan datang ke warung kopi, ketika kamu ditanya Mas mau mesen kopi apa, terus itu kan lebih personal toh. Betul. Personal dan hal itu yang aku delivery ke pengunjung di sini. Dia nggak cuma dapat kopi, tapi dapat pengalaman juga. Saya bisa beli kopi yang mahal, yang enak, yang apa di kedai-kedai sini kopi banyak mesinnya mahal-mahal. Tapi saya nggak mendapatkan itu narasi, cerita, keintiman gitu. Kadang-kadang ya oke lah kalau memang datang hanya untuk ngobrol sama teman-teman kan masih bisa gitu. Tapi kadang-kadang kita memang pengen datang untuk mendengar kisah kopi. Gitu. Itu yang kayaknya klinik kopi belum ada yang
apa ya? Ya masuk ke ceruk itu gitu. Iya, nah ceruk itu sebetulnya sing orang mau melakukan meniru tapi eksekusi nih Mas Putut. Sebenarnya eksekusi itu yang paling penting. Eksekusi nih. Jadi ketika mau bikin, aku bilang gini, Mas kalau mau bikin klinik kopi kayak gini bisa nggak ya bisa aja, tinggal eksekusi toh. Oke. Itu kan masalahnya kan eksekusinya toh. Misal bisnis ini kan harus seneng. Harus bener-bener seneng melakukan ini kan. Dan efeknya panjang. Jadi ketika kamu buka sekarang itu mungkin baru berasa 2 atau 3 tahun. Jadi kamu harus siap-siap. Bahan bakarmu itu harus panjang. Ibaratnya nggak bisa cuman yowes buka, yang penting kita jalan, nggak bisa. Ibaratnya kita mau ke sini, mau ke Bandung atau kita ke Surabaya, kita udah mikirin nanti kita makan di mana, ngisi bensin di mana, uangnya harus cukup sekian, nanti di Surabaya kita nginep di mana, kan perencanaannya harus ada. Sama ketika kamu bikin warung kopi. Oke, aku harus BP-nya tahun sekian, ini harus sekian, itu harus jelas. Tapi memang apa yang ada di sekitar ini bukan memuji ya, tapi saya mengapresiasi apa yang ada di sekitar Mas Pepeng ini. Saya lihat tuh Pepengnya itu kuat di situ. Nah, bahkan sampai pertumbuhan pohon diceritain tuh, ini pohon di klinik kopi begini, sayuran dipetik, siapa yang mau, waduh, sampai ke menceritakan cake, menceritakan cheesecake gitu ya. Aku susah yang kayak gitu ditiru. Ya gini Mas Putut. Aku bahkan sampai ke hobi ya, pakai kamera analog itu kan bahkan enggak ada itu iya, padahal kan nggak ada hubungannya juga, tapi ini menyatu dengan klinik kopi, hobinya begini, ada travelingnya pun dipilih ke Jepang, atau kalau nggak berhubungan dengan petani intens, rumahnya rumah tunggu, banyak pohon-pohonan gitu kan, hobinya itu kan bukan hobi yang terlalu mahal, bukan traveling yang mahal juga, tapi ini Pepeng nih gitu loh. Iya kan? Ya nggak tahu ya. Baru ya gini Mas. Jadi aku yang sering aku baca itu ya salah satunya tulisan jenengan kan, sing di kamu jenengan menceritakan Kali. Kedua itu blogger namanya Pemantio. Pemantio ya. Blog Gombal gitu. Ya aku sering baca itu. Mas Putut menceritakan tetangganya yang dari tetangganya Kali lagi cerita terus nangis kalau main catur itu, angle-nya kok lucu ya. Nah, aku vitaminnya dari sering baca. Aku salah satunya membaca postinganmu loh, sing waktu Kali nangis kalah sekak itu kan. Orang mungkin bisa pernah ada momen kayak gitu, semua orang. Tapi nggak semua orang bisa menceritakan kejadian itu. Itu. Nah, ketika kamu bisa menggambarkan situasi itu, sebetulnya kita akan bisa menarik orang untuk mengikuti. Itu yang terjadi di aku. Aku menemukan hal-hal yang sepele dan itu aku bungkus dalam sebuah cerita. Betul. Dan itu ceritanya nggak mengada-ngada. Jadi ya mungkin namanya tak samarin toh. Jadi kayak misal Bejo atau siapa, tapi real kejadiannya bener-bener real. Tadi ada orang sing datang sini, Mas Pepeng sing posting buka warung kopi itu yang ini ya, bukan. Jadi ada kejadian di mana warung A itu tutup gara-gara warung di depannya ada warung baru gitu. Nah, orang yang tutup ini komplain ke aku. Itu gara-gara warung itu terus aku jadi tutup ya. Nggak bisa, kita nggak bisa nyalain orang lain untuk membuka di depanmu aku. Nah, kejadian itu kan lucu kan. Nah, itu bisa jadi bahan postingan. Jadi sebetulnya yang poinnya berarti ini tinggal dikembangin aja ceritanya gitu. Pernah suatu hari ketika misal lagi nyetir gitu ya, dapat ide, minggir, nulis dulu satu baris patchline-nya. Oke, simpen di Dropbox di sini udah. Nanti tinggal dikembangin lagi. Jadi aku bisa punya bank data ceritanya banyak banget. Iya, di Instagramnya Mas Pepeng itu aduh. Aku bahkan bisa blog itu tak pindah ke postingan Instagram. Jadi kalau pernah ada juga yang kayak, Mas boleh nggak sponsor nanti mengkait ini? Gak mau.
Nggak mau. Aku pengen yang real, yang otentik lah ya. Yang otentik, yang bener-bener sing kejadian sing otentik gitu, sing ya ini bisa jadi cerita gitu. Gitu. Terakhir Mas, ada imajinasi ke depan tuh yang paling diinginkan oleh Mas Pepeng terhadap klinik kopi itu ada nggak sih? Apa ya? Enggak. Apa ya? Aku mengalir aja Mas Putut. Aku tidak terlalu punya pikiran sing bisnis ini akan menjadi besar. Bisnis ini akan punya cabang di mana-mana. Enggak, aku lebih ke bisnis ini cukup sebetulnya. Cukupnya itu kita ngatur sendiri gitu. Cukup itu, terus ya tumbuh aja secara alami dan enggak usah terlalu ngoyo gitu. Banyak teman-temanku yang sebetulnya bekerja bangun pagi sampai malam itu hanya untuk membayar utang, kan menyedihkan kan. Betul. Ya sebetulnya tidak bisa menikmati hidup. Nggak bisa, karena dari startnya udah salah. Dari startnya itu kenapa waktu titik poinnya setelah habis nikah itu ya udah dibetulin manajemennya semuanya, mulai dari ngatur green bean, beli ganti mesin roasting gitu, ganti mesin. Terus ini kita bangun rumah gitu, di mana pandemi ini lagi bangun lagi ya, itu kan ya sebetulnya bisnis ini bisa tahan pandemi sebenarnya. Bisnis yang kecil tapi bisa membahagiakan. Bisa. Dan ternyata waktu pandemi justru bisa bangun. Nah, orang-orang mecatin pegawai, Mas Pepeng bangun. Loh, kan dari cara ngaturnya Mas. Jadi dengan uangnya sebenarnya nggak banyak. Cuma diatur aja gitu. Diatur aja, dikumpulin satu-satu, dikumpulin terus nanti ditabung gitu. Terus kemarin ditanya ada di Instagram itu, Mas itu biayanya berapa? Di Twitter juga ditanya. Biayanya berapa? Tak tanya balik. Kamu dari SD sampai kuliah biayanya berapa? Dihitung aja gitu. Maksudnya Mas Peng, yang bikin rumah enggak kayak gitu. Bikin rumah ya pelan aja. Kamu bayar sekolah ya bayar segini. Enggak kuat ya udah. Nah, bikin rumah juga kayak gitu sebenarnya. Bikin kalau ditabung kalau enggak ada ya enggak bangun. Itu pas ada uang baru bangun gitu. Nah, kita bangun yang lantai 3 ini, bukan lantai 3 itu juga udah perencanaan sebenarnya sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita udah siap, kayaknya harus anak-anakku udah gede toh Mas, udah kelas 6 kelas 5 terus harus butuh ruang sendiri. Itu terus ya udah, terus tempatnya udah nggak muat, terus akhirnya terus kita bikin ini, terus diskusi sama Mas Yusing arsiteknya. Bisa. Terus aku bilang gini, Mas Yusing tapi jangan motong pohon. Aku pengen ada bangunan yang eksis yang muncul tiba-tiba di sini. Aku nggak pengen merubah ekosistem yang ada. Jadi kayak tadi ada suara burung kreo padi, itu petanda jam 5:30. Oh. Itu 5:30. Sebentar lagi maghrib. Ya, setengah lagi maghrib. Kalau ada adzan maghrib, kreo padi bunyi. Itu petanda dia kalau ada suara yang agak gede itu dia akan bunyi. Dan bisnis seperti ini justru yang tahan terhadap pandemi. Menurutku ya. Iya. Gimana cara ngaturnya yang uang nggak seberapa, tapi ya diatur aja. Jadi gini, yang salah dari kita, dari beberapa orang adalah makan dulu, sisanya bawa buat nabung. Itu salah. Kalau aku loh, kalau aku sama istriku, tabung dulu berapa persen, sisanya buat beli makan. Toh kebutuhan kita kan baju nggak tiap hari, makan ya seadanya. Kalau aku posting di hari ini, aku baru konsen ke menu hari ini. Jadi menu-menu hari ini kan banyak yang komplain tau, banyak. Wah, enak Mas Peng. Ini enggak lah, makannya nasi jagung, nasi merah, nasi pecel ya biasa aja. Kan dengan sebetulnya lifestyle-nya kita yang membuat kita menjadi liar, menghamburkan uang tuh lifestyle-nya. Betul. Dengan uang segitu aja, ya hidup sederhana cukup lah. Kan orientasi ininya beda toh. Betul. Itu harus punya goalnya toh. Iya. Nah goalnya aku cuman pengen bahwa ketika hari tua aku nggak mau menyengsarakan siapapun ya wes. Dan kayaknya bisnis kayak gini masih bisa dikelola sampai usia tua ya. Bisa. Aku malah kepikiran saya sama roastery yang di Jepang itu sampai tuyuk-tuyuk. Waduh. Masih roasting gitu. Mbah Sopo itu, Mbah Lindu yang kemarin habis meninggal itu kan. Itu kan tangannya dia yang membuat jadi menarik itu. Iya. Atau Lopez itu. Lopez ya yang tuyuk. Karena yang
ketika kita tua itu bukan soal ininya, tapi ketika orang sudah menganggap kita nggak bisa kerja itu kan mengerikan. Itu mengerikan. Iya kan? Bagi saya itu berkesenian itu nggak ada kata pensiun. Nah, maksudnya ada baik kata pensiun kan nggak ada toh. Bahaya ya. Selama kita masih bisa nulis, selama kita masih berkarya, selama kita masih kuat menyeduh. Itu yang membuat saya kenapa meyakini harus tetap jadi penulis, karena saya membayangkan kalau saya dikasih usia panjang sama Tuhan gitu ya, usia 80 tahun, masa sih menggerakkan, kalau enggak ya mendiktikan orang gitu. Iya. Gitu. Sama ini aku Mas Put. Aku boleh tanya kamu enggak? Boleh. Tadi aku mau Instagram terus ada temanku kasih tahu Mas Putut ya, itu kok novelnya berubah. Loh. Wah, novelnya berubah. Terus aku jawab secara pribadi. Orang kalau enggak berubah berarti ada yang salah di hidupnya. Betul. Dia komplain karena dia pembacamu. Novel apa ya tadi? Cinta enggak pernah tepat waktu ya. Yeah. Terus dia merasa bahwa kamu berubah. Nah, kamu bisa menjawab enggak? Karena itu aku juga mengalami juga. Loh, Pepeng kok berubah roastingannya? Betul. Loh, kalau aku enggak berubah berarti ada yang salah. Nah, aku pengen tanya itu, kenapa jenengan berubah cara menulisnya? Atau piye? Ada banyak yang tanya seperti itu, Mas Pepeng. Termasuk meminta saya untuk menulis yang seperti dulu gitu kan. Aku yakin enggak bisa. Enggak bisa. Tulisan itu kita miliki, kita tulis, ada konteksnya, ada zamannya. Oke. Saya menulis di usia 25 tahun, beda dengan usia 30 tahun, beda di sekarang gitu. Dan itu wajar, semua penulis juga seperti itu. Semua kreator juga seperti itu. Pelukis juga ya? Iya, kalau nggak berubah malah aneh, masa terus. Tuh, bener tuh. Mewakili pertanyaan. Tadi ada yang banyak itu. Hari ini aku ketemu Mas Putut, ada pertanyaan itu ya ada banyak. Aku sama Mas Putut sama, karena ketika kita nggak ada yang berubah dari cara kita berkarya, berarti ada yang salah di kita. Ini menarik. Karena Mas Pepeng menyebut karya. Jadi Pende Kopi itu karya. Lah iya, karya tuh. Segelas kopi ini karya gitu. Dan karya yang luar biasa. Lah iya, itu karya tuh. Karya. Jadi kan kadang orang enggak menganggap itu karya, itu yang lepas dari konteks. Oh iya. Iya dong. Oh iya. Lopez itu karya. Oh iya ya. Gudeg itu karya. Iya. Jangan menganggap itu semata lezatnya apanya. Iya, itu tentu kita konsumen pasti akan menilai. Tapi melihat sesuatu sebagai sebuah karya. Itu penting ditanamkan oleh para konsumen apapun di Indonesia. Oh iya, benar. Nah itu. Jadi ketika bikin warung kopi, sebenarnya itu lahan kita, ladang kita untuk berkarya. Iya toh. Iya. Nah, aku juga itu yang kuat di Mas Pepeng. Aku juga banyak yang komplain ke aku. Kenapa Peng roastinganmu berubah gitu? Kenapa roastinganmu nggak seperti yang 4 tahun yang lalu gitu. Aku terus jawab, ya aku berubah, aku harus berubah. Nek enggak, karena styleku udah berubah gitu. Styleku udah berubah karena dari yang medium, aku udah enggak begitu menikmati dengan medium. Aku lebih ke light terus light to light, bener light gitu. Ya berarti kamu enggak di segmenku apa gitu. Gitu. Dan ternyata banyak konsumen tetap mau ikut. Iya, berarti tetap ikut tumbuh bersama Klinik Kopi kan? Tetap berarti kamu nyari aja yang lainnya. Dulu aku sampai gini Mas Betul, sampai menggadekan itu. Sampai aku nyediain satu toples si medium roast hanya untuk orang itu. Enggak fair toh. Aku ngikutin dia dan enggak taunya dia enggak datang. Wah, semira aku teko tak gawe medium roast enggak teko. Habis itu aku enggak mau lagi. Kamu kalau mau ya kayak gini. Kalau enggak ya monggo. Aku belajar dari yang jenengan tadi bicarain toh Bapak. Kok Mas Putut berubah? Wajar. Kalau Nirvana dari album pertama enggak sampai Rolling Stone deh. Rolling Stone dari pertama sampai sekarang ya pasti ada berubah, tapi apanya tetap warnanya itu loh. Warnanya tetap warnanya kayak gitu tuh. Walaupun ganti tahun, walaupun dia rock and roll udah tua, tapi rohnya tetap sama. Sama kayak pohon, Mas. Oh iya kan. Karakternya dia nggak berubah. Tapi sebagai sebuah bentuk cabang daun makin logikanya masuk. Bener. Oke. Sudah sejam lebih. Waduh ini. Dan mau maghrib. Terima kasih banyak Mas Pepeng. Dan syuting ini juga menarik loh. Tumbuh syutingnya. Tadi sempat hujan, berhenti dulu. Nunggu Mas Pepeng longgarnya kapan kita bisa ngopi-ngopi. Menyenangkan sekali teman-teman. Silakan singgah di
IG-nya Mas Pepeng untuk mendapatkan narasi-narasi penting tentang kopi dan singgah juga ke Klinik Kopi untuk mendapatkan kehangatan menikmati karya Mas Pepeng. Sampai ketemu lagi di Bertamu Seru selanjutnya. Sampai ketemu.